Mari jemaat Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh di tempat kita masing-masing, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan kiranya beserta dengan kita. Mari kita saat teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kemenangan iman nomor 87. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesuslah kepunyaanku. Mari kita menaikkan lagu ini dengan segenap hati kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dua, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat bersertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Pertolongan kepada kita sekalian dalam ibadah kita pada siang hari ini datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadikan langit dan bumi, akan memberkati kita sekalian dan berkenan atas ibadah kita dari awal, pertengahan sampai kepada selesainya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba mentabiskan ibadah suci kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meneruskan pujian kita kepada Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian kemenangan iman 71, Anugerah yang Ajaib.
sangat besar anugerahmu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat buta sekarang lihat. Indahlah anugerah itu yang memberi sentosa. Ternyata pada hatiku waktu ku percaya dalam bahaya dan jera, jiwaku telah datang oleh anugerahku selamat dan jiwaku senang. Jemaat sekalian, mari kita membaca firman Tuhan. Kita membuka di dalam Kejadian pasal 16, kita membaca ayat yang pertama sampai dengan selesainya pasal ini. Saya membaca ayat yang ganjil, jemaat sekalian membaca ayat yang genap. Perikop di atas Hagar dan Ismail, demikian firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seseorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, ia mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti kedari liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Laheroi,
letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan saya silakan jemaat Tuhan berdiri bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan sebelum kita mengumpulkan persembahan ini, saya memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami menaikkan syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami di hari ini. Secara khusus di sepanjang minggu kami boleh lalui, hingga pada hari ini, pada saat ini, Engkau boleh hantarkan kami di rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami rindu senantiasa untuk menaikkan syukur kepada Engkau. Maka melalui kesempatan ini, kami rindu juga memberi persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah ini menjadi tanda kesetiaan kami, dan ini juga menjadi tanda bagi kami bahwa kami selalu belajar untuk taat dan setia kepada-Mu, sebab kami mengerti bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami, sumber berkat yang kami terima. Untuk itu Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam seluruh pekerjaan mereka. Biarlah mereka mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan rasa takut kepada Tuhan. Dan biarlah selalu mengembalikan pengucapan syukur mereka kepada-Mu. Lebih daripada itu, ajarlah kami semuanya untuk sungguh-sungguh memberi hidup kami hanya kepada Tuhan, untuk menjadi persembahan syukur di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa dan persembahan syukur kami persembahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kepada dan pengurus jemaat yang hadir untuk dapat menolong menjalankan tempat persembahan, kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 139, Kirim Cahayamu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Berita Injili menyertai yang terlelap, kirimlah berita Injili menyertai yang terlelap. Bait 2. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah, kirimlah. Bantuan-Mu berikan, janganlah jemu, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Berita Injili menyertai yang terlelap, kirimlah berita Injili menyertai yang terlelap. Kirimlah, kirimlah berita Injili menyertai yang terlelap, kirimlah berita Injili menyertai yang
terlelap. Saya kita mendengarkan firman Tuhan. Jemaat sekalian, saya silakan berdiri. Mari kita menyambut penyampaian kebenaran firman Allah bagi kita. Kita menaikkan pujian dari Kemenangan Iman 27. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Bait kedua. Ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Tiap baris dan semua kata berisi roh Allah yang hidup. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Bait ketiga. Ku berdiri atas firman-Mu dan mau tinggal dengan setia. Biar angin tofan menempuh, selamanya ia tetap teguh. Ku berdiri atas firman dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang lagi kepada Tuhan pada saat ini. Kami sudah hadir di tempat ini, supaya kami yang sudah hadir, baik di sini maupun di rumah kami masing-masing, yang mengikuti daripada ibadah ini tidak sia-sia, melainkan memperoleh berkat dari Tuhan. Karena itulah ya Tuhan, hamba mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan. Kuasailah kami sekalian, buatlah kami mengerti apa yang Tuhan ingin supaya kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan bicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Ama mempersembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, silakanlah Bapak Ibu memperhatikan warta di tangan kita, baik untuk ibadah kita sepanjang minggu ini. Silakan melihat jadwal, baik yang melayani dalam minggu-minggu yang akan datang ini. Juga persembahan-persembahan yang sudah diberikan, baik itu janji iman, pembayaran perjanji iman, persembahan misi, persembahan biasa, Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Jika ada yang keliru atau yang kurang penulisannya, mohon Bapak Ibu juga dapat menyampaikannya untuk diperbaiki di minggu yang akan datang sehubungan dengan baik itu janji iman dan sebagainya. Informasi untuk kita, dalam ibadah minggu depan kita akan mengembalikan perpuluhan. Harap jemaat mempersiapkan diri. Jika Bapak Ibu yang memiliki pokok-pokok doa pergumulan, dapat Bapak Ibu
menulisnya, ada pokok doa di sini. Kami akan mendoakan Bapak Ibu dengan segala pergumulan. Gembala dan badan pengurus jemaat Immanuel Sintang mengucapkan turut berduka cita atas dipanggil Tuhan Bapak Ola Arianto, yaitu orang tua dari Ibu Elizabeth William pada hari Kamis yang lalu oleh karena sakit. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dalam duka cita ini. Dan puji kepada Tuhan, berikutnya pembangunan pos garasi dan pos jaga garasi sudah kita mulai. Mari kita terus berdoa dan mendukung supaya pembangunan ini selesai tepat pada waktu yang kita programkan. Selamat hari ulang tahun kepada Kenze, Bapak Tusep Ekodo Borang, Angelita, Gloria Siska, Tony Sepayung, Alton Perdinan, Bapak Angking Kabau, dan Bapak Ihwandi pada minggu yang akan datang ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun. Demikian juga Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan dalam minggu yang akan datang ini. Tuhan memberkati baik Bapak Ibu yang tertulis di sini maupun yang tidak tertulis. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Ibadah kita Bapak Ibu kasih dalam Tuhan masih dalam kita masa-masa ibadah new normal ini. Artinya ibadah kita tetap mengikuti ketentuan dan protokol kesehatan dari pemerintah. Karena itu mari kita tetap mendukung program pemerintah, menjaga jarak, kemudian kita mencuci tangan, kalau kita keluar menggunakan masker. Karena wabah ini terus semakin meningkat di Kalimantan Barat ini, sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga wali kota Singkawang, satu keluarga ini terkena COVID. Mereka sudah menjaga diri dengan baik, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak disiplin. Akhirnya mereka juga mengalaminya. Dan kita turut mendoakannya supaya Tuhan menyembuhkan. Ketua daerah Bali, Gembala Sidang di Tenggarong, dosen di Tenggarong, di Anjungan, kita mendoakan mereka. Mereka terkena daripada COVID ini. Mari kita mendoakan mereka supaya Tuhan memelihara, menjaga mereka sekalian. Dan kita terus mendisiplin untuk semua pergumulan dan tantangan yang kita hadapi ini. Bagian kita mengerjakannya. Bagian Tuhanlah, Tuhan memelihara kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan terdapat di dalam Ibrani. Surat Ibrani pasal yang ke-12. Pasal 12 ayat yang ke-5 mulai. Ibrani pasal 12 ayat 5 mulai. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada siang hari ini, didikan Tuhan. Itulah judulnya, didikan Tuhan.
Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang didikan Tuhan, tentulah kita ingat kisah para tokoh-tokoh Alkitab. Salah satunya kisah Ayub. Bagaimana Ayub dididik oleh Tuhan dalam pergumulan dan kesengsaraannya, tapi Ayub berkata bahwa didikan Tuhan itu adalah sumber kekuatan dan jangan mengabaikannya. Ayub mengalami pembentukan dan didikan Tuhan yang luar biasa, dan kisahnya memberkati banyak orang yang percaya kepada Tuhan hari ini melalui pengalaman yang ia alami. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita juga ingat kisah tentang Musa, bukan? Yang mengalami didikan dari Allah. Musa mengalami kemewahan, kemakmuran sebagai anak angkat dari Firaun. Namun, Bapak Ibu kekasih, ketika ia dewasa, ia menolak disebut anak putri Firaun. Ia lebih memilih untuk menjadi pengembara di padang gurun selama 40 tahun. Selama itu Tuhan mendidik dia. Pendidikan yang sesungguhnya yang menjadikan Musa pemimpin yang besar, bukan dari istana serta dari segala kemewahan, bukan. Namun dari padang gurunlah yang tandus dan yang gersang itu ia belajar dan sekolah kehidupan dari Allah langsung. Ia mengajar dan mendidik dia sehingga ia menjadi pemimpin besar dalam sejarah umat manusia. Jadi jelas sekali bahwa tempat dan fasilitas tidak menjamin seseorang bisa berhasil dalam hidupnya. Meskipun di tempat yang penuh sengsara dan pergumulan, gersang, panas, dan tandus, jika itu dipakai Tuhan sebagai cara mendidik dan memberikan pelajaran dengan penuh kasih sayang dari Tuhan, maka ia akan berdampak dalam kehidupannya. Apakah maksud Tuhan mendidik anak-anaknya? Mari kita perhatikan yang pertama. Yang pertama terdapat pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 yang kita sudah baca tadi. Yang pertama, didikan dengan maksud membentuk anak-anaknya menjadi anak yang handal. Itulah maksud daripada didikan. Dengan maksud untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang handal. Alkitab berkata bahwa orang percaya adalah anak-anak dan yang memiliki ahli waris kerajaan Allah. Jikalau kita benar-benar adalah anak di mata Tuhan, maka juga di mata orang tua, maka anak-anak pastilah dididik jika itu orang tua yang mendidik anak-anaknya. Dan kita karena adalah anak-anak Tuhan, maka Tuhanlah yang mendidik dan melatih kita. Pastilah orang tua yang baik mendidik anak-anaknya. Dengan harapan apa, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Dengan harapan agar menjadikan anaknya berhasil dan anaknya diberkati oleh Tuhan. Itulah harapannya. Untuk itu seorang anak harus mendengar, harus memperhatikan dan mengikuti serta bersedia
dididik dalam hal-hal pendidikan itu. Jadi didikan dengan maksud oleh Tuhan untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang handal di kemudian waktu. Alkitab juga berkata bahwa memang pada waktu kita dididik tentu tidak menyenangkan, karena waktu kita dididik kebebasan kita tentu dikekang, bukan? Rasanya kita dikekang, rasanya kita terbatas, memang tidak mengenakan. Akan tetapi pada akhirnya didikan itu akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Mungkin banyak orang mengalami hal-hal yang dalam hidupnya tidak menyenangkan dalam masa-masa didikan yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya sebagai anak-anaknya. Mungkin saja didikan itu agak keras karena memang anaknya adalah anak yang bandel. Mungkin saja didikannya agak lembut dan halus karena anaknya mudah menuruti. Semua cara ini Tuhan pakai dalam suatu pendidikan. Tuhan juga mendidik anak-anaknya melalui berbagai-bagai macam cara yang ditempuh, yang kita hadapi, yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya di muka bumi ini. Dia bisa saja memakai kegagalan untuk mendidik kita. Dia juga bisa memakai sakit penyakit untuk mendidik kita. Dia juga bisa memakai segala persoalan dan permasalahan dalam keluarga, dalam rumah tangga untuk mendidik kita menjadi keluarga yang kuat dan handal di masa yang akan datang. Berbagai macam cara didikan. Hanya persoalannya, mampukah kita melewati masa-masa ujian dan didikan itu? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kalau kita berhasil melewatinya, kita akan menjadi, kalau itu keluarga yang handal dan mapan, yang bisa diandalkan oleh seorang bapa, kalau itu kepada anak-anaknya. Jadi, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan berbagai-bagai macam cara dalam soal mendidik. Tuhan mendidik anaknya bisa saja melalui kesepian. Tuhan juga bisa mendidik anak-anaknya bisa saja melalui kesendirian yang amat panjang dan lain sebagainya. Tujuannya dia mau mendidik kita. Seperti Musa tadi, dia dididik di padang gurun yang gersang. Di sanalah ia dilatih dalam kesendiriannya, jauh dari hiruk pikuk istana yang serba mewah. Tapi Tuhan memakainya, yang bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan. Jadi berbagai macam cara bisa dipakai untuk mendidik anak-anaknya. Tergantung kita, maukah kita dididik oleh Tuhan, dan maukah kita menerimanya, dan maukah kita melakukannya. Tuhan juga bisa memakai orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Anak-anak muda, ingatlah bahwa Tuhan memakai orang tua kita
untuk mendidik kita supaya kita kelak menjadi anak-anak yang dapat dihandalkan di kemudian waktu, di kemudian hari. Jadi Tuhan bisa memakai orang tua kita. Jadi bersyukurlah kalau ada orang tua yang terus mendidik kita sebagai anak-anak. Tetapi jangan lupa juga bahwa Tuhan bisa memakai anak-anak kita untuk mendidik bapak mamanya dan orang tuanya. Bisa saja Tuhan memakai. Mungkin seorang bapak, seorang mama dan ibu adalah orang-orang yang selalu menang sendiri, egois dalam hidupnya, tapi dia bisa memakai anak-anak untuk mengajar dan mendidik orang tuanya agar ingat akan Tuhan. Pekalah kita bahwa Tuhan seringkali memakai orang-orang yang paling dekat, memakai segala situasi dan persoalan untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang handal di kemudian waktu. Mungkin saja Tuhan memakai hamba Tuhan untuk mendidik kita sebagai umat Tuhan. Mungkin saja dia memakai firman Tuhan, dan memang firman Tuhan dipakai untuk mendidik orang-orang percaya melalui pengajaran-pengajarannya. Hanya kita peka atau tidak menerima pengajaran, baik dari hamba Tuhan, baik dari perenungan-perenungan kita, baik melalui persekutuan-persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah yang dipakai Tuhan untuk mendidik daripada anak-anaknya, dengan satu harapan, dengan satu maksud, agar anak-anaknya handal dalam menghadapi keadaan dunia yang tak menentu ini. Itulah maksudnya Tuhan mendidik anak-anaknya. Yang kedua terdapat pada ayat yang ke-6. Didikan adalah bentuk perhatian Allah kepada anaknya. Jadi maksud daripada didikan itu sebagai bentuk perhatian Allah kepada anaknya. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iblis selalu berusaha membuat anak Tuhan yang mengalami segala kesulitan, yang mengalami segala pergumulan, lalu kemudian ia menghembuskan isu bahwa kesulitan dan pergumulan sebagai bukti bahwa Allah tidak memperhatikan anak-anaknya. Iblis menghembuskan isu bahwa segala persoalan yang kita anak-anak Tuhan alami ini, dia berkata, dia mengisukan, dia membisikkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa Tuhan yang engkau layani, Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau yakini, ia tidak adil kepadamu. Itu cara iblis menghembuskan isu-isu negatif dengan harapan agar anak-anaknya menjadi lemah dan mengabaikan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, sebaliknya Tuhan justru melalui segala kesulitan, ia tetap memperhatikan anak-anaknya yang kekasih. Hanya cara dan rancangannya tak bisa kita selami. Caranya yang ajaib, rancangan yang penuh kasih. Tadi pagi saya menceritakan seorang hamba Tuhan yang dari Medan, yang sudah lama melayani di Medan. Dia mempunyai anak seorang laki-laki. Nama anak itu Michael Angel. Anak ini kuliah di Jakarta, kemudian akan memasuki kerja, dan tunggu berapa bulan akan menikah. Tapi pada bulan April yang lalu, oleh karena wabah virus COVID-19 yang begitu dahsyat di kota Jakarta, anak ini terkena COVID. Dalam kesengsaraannya karena COVID itu,
Betul-betul ia mengalami kesengsaraan dan dia tidak mampu lagi bertahan. Bapaknya dari Medan tak bisa mengunjungi anaknya yang kekasih ini. Dan anaknya ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, diberi nama Michael Angel. Itu ada maksudnya. Anaknya ini menurut cerita kesaksian bapaknya adalah sebagai malaikat kecil dalam rumah tangga. Ia betul-betul anak yang sangat membanggakan orang tuanya. Dia anak yang baik sekali. Dia betul-betul seperti malaikat kecil dalam rumah itu. Dialah betul-betul menjadi penghibur, pelipur lara dalam segala kesusahan. Dia seorang yang sangat dipandang baik. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Pada waktu menghadapi wabah kemarin, pada bulan April, ia tak bisa tertolong. Dalam kesulitannya bernafas, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ia minta didoakan oleh bapaknya melalui video call. Bapaknya sendiri menyaksikan bagaimana sengsaranya ia, tapi wajahnya tetap berseri-seri. Setelah itu, ia tak tertolong lagi nyawanya. Dan orang tuanya dari Medan tak bisa mengunjungi, tak bisa memakamkannya. Betapa hancur hati seorang hamba Tuhan ini. Dan pada saat itu, ia memutuskan, karena kekecewaannya, ia memutuskan untuk berhenti menjadi hamba Tuhan. Buat apa lagi, katanya. Sudah tidak ada gunanya. Ia hancur, remuk hatinya berhari-hari. Tetapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tiba-tiba waktu hamba Tuhan ini berdoa, Tuhan bekerja dalam hidupnya. Roh Kudus menguasai hidupnya sedemikian rupa, sulit untuk diceritakan katanya. Tiba-tiba segala pergumulan, beban berat mengenang daripada anaknya ini, karena ia tak bisa menyaksikan dan melihat di mana tempat dikuburkan. Pun sulit. Akhirnya ya diangkat pergumulannya oleh Tuhan. Roh Kudus menguasai hidupnya. Dan seketika saat itu, hari itu, ia betul-betul dihibur oleh Tuhan secara ajaib dan sejati-jatinya. Waktu itulah dia mulai bangkit dan ia berkeratapan untuk melayani Tuhan. Dan karena itulah ia mampu memberikan kesaksian di channel Solusi itu. Jadi awalnya ketika masalah itu datang, iblis menghembuskan isu, tak ada gunanya lagi engkau melayani Tuhan. Apa gunanya? Engkau sudah melayani dengan setia, tetapi malapetaka juga menimpamu. Sudah, berhenti, tinggalkan Tuhan itu, karena ia tidak adil kepadamu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam segala kesusahan dan pergumulan hidup kita, iblis menghembuskan isu bahwa seolah-olah Tuhan tidak adil kepada kita. Tapi sebaliknya, Tuhan memperhatikan kita sekalian. Itulah didikan Tuhan, karena ia ingin membentuk sebagai bentuk perhatian Tuhan kepada anak-anaknya. Tuhan tidak mau kita ikut dihukum. 1 Korintus pasal 11 ayat 32 berkata, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Beda antara mendidik dan hukuman. Hukuman kecenderungannya menjatuhkan dan bersifat vonis, dan jika orang tua selalu ada unsur kemarahan di sana. Tapi didikan, mendidik adalah menuntun dengan dilakukan dengan penuh kasih sayang, supaya apabila salah tidak mengulanginya kembali. Itulah didikan. Tuhan mau seperti itulah. Kalau kita salah, jangan mengulanginya kembali. Kalau kita belajar tentang Yunus dididik dalam perut ikan, bahwa melalui pendidikannya di perut ikan itu tidak layak bagi seseorang menolak panggilan kasih dari Allah untuk melayani dia. Tidak layak bagi seseorang yang menolak panggilan kasih jika Tuhan sudah memilih dan memakainya. Pelajaran itulah
yang Yunus ambil dari pendidikannya yang Tuhan berikan kepadanya di perut ikan itu. Dan Yunus akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagi bangsa-bangsa lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Apa maksud daripada didikan Tuhan? Yang ketiga. Terdapat pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Didikan adalah dengan maksud memberikan kebaikan di masa yang akan datang. Jadi didikan itu ada unsur untuk memberikan yang baik kepada orang percaya, kepada anak-anaknya demi masa depan yang baik. Jadi, jika kita dididik dari orang tua kita, ia menyiapkan masa depan tentu bagi anak-anaknya. Terlebih lagi kalau itu Tuhan mendidik kita, ia tentu menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Kita tahu Yeremia 29 bukan? Oh, rancanganku yang ada padamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depanmu penuh harapan. Jadi, kita sendiri yang tidak bisa menyelami rancangan Tuhan, tetapi rancangannya dengan maksud memberikan kebaikan bagi kita di masa yang datang. Karena itu, bersyukurlah kita kalau kita sedang mengalami didikan itu. Mungkin didikan itu dari keluarga kita. Mungkin pendidikan itu diajarkan melalui berita-berita mimbar atau hamba-hamba Tuhan. Jika diikuti, akan memberikan masa depan yang baik kepada kita di masa yang akan datang. Anak muda, ingatlah, jikalau orang tua kita sudah bosan, sudah capek, dan membiarkan kita, tidak lagi mendidik kita, tidak lagi menasihati kita, itu sebagai tanda buruk bagi kehidupan kita anak-anak muda. Kalau orang tua sudah bosan dengan tingkah laku kita, tidak lagi menasihati kita, itu petanda yang paling buruk bagi anak-anaknya. Karena orang tua tak lagi mengarahkan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Karena itu, anak-anak muda, bersyukurlah jika anak-anak muda diberikan nasihat, dididik, atau masih memiliki orang tua untuk mendidik daripada adik-adik, mendidik daripada anak-anak muda. Bersyukurlah karena orang tua dipakai oleh Tuhan untuk memelihara, memberikan masa depan yang baik bagi anak-anaknya. Bersyukurlah, terima kasih Tuhan untuk Bapak, untuk Mama, untuk gereja-gereja, untuk hamba Tuhan yang telah mengajar kami, mendidik kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memakainya untuk menyiapkan masa depan yang baik bagi kami. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kelak, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mungkin orang tua waktu meninggal kelak nanti tidak memberikan warisan yang banyak kepada anak-anaknya. Akan tetapi, didikan yang diberikan dan dituruti oleh anak-anaknya akan menjadi warisan yang tak ternilai dan abadi sifatnya. Demikian firman Tuhan. Jadi, didikan Tuhan ini ada 3 maksudnya. Yang pertama, didikan dengan maksud membentuk anak-anaknya menjadi anak yang handal. Yang kedua, didikan adalah bentuk perhatian Allah kepada anaknya. Yang ketiga, didikan adalah dengan maksud memberikan kebaikan di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan berkatilah firman-Mu ini
kami diajar tentang didikan Tuhan. Tuhan menuntun kami, tinggalkanlah itu di hati kami. Kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan bicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Silakan yang membantu saya untuk ikuti perjamuan kudus. Ya, silakan yang membantu. Perjamuan kudus ini terbuka bagi kita, bagi Bapak Ibu yang berada di rumah juga bisa mengikuti perjamuan Tuhan ini. Bagi yang belum dibaptis, harap bersabar. Dengarkanlah firman Tuhan. Lukas pasal 22 ayat 17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Ayat 20, ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Supaya perjamuan kudus mendapat berkat bagi hidup kita, maka kita perlu menguji diri kita. Ada 3 hal yang perlu kita uji. Yang pertama, benarkah kita sudah bercerai dan menyesal karena telah berbuat dosa? Renungkanlah itu baik-baik. Benarkah saya bercerai, sudah bercerai dari dosa dan menyesal karena telah berdosa? Yang kedua, apakah kita sudah benar-benar bertobat dari dosa, insaf bahwa saya sungguh memerlukan Yesus Kristus sebagai penebusku? Yang ketiga, apakah saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian bertekad menjadi saksi bagi Kristus kepada orang lain yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan siap mempersembahkan harta milik kita untuk menjadi alat dalam tangannya? Mari kita koreksi diri kita, kita berdoa dengan diiringi dengan oleh musik. Mari kita berdoa di tempat kita masing-masing. Sifat-sifat kami yang tak benar, Tuhan Yesus, sucikanlah kami, layakkanlah kami untuk mengambil jamu kudus dan menjadi berkat. Bapa di surga, kami siap untuk melaksanakan perjamuan kudus ini. Tuhan, ampunilah kami jikalau kami sudah berdosa kepada Engkau melalui pikiran, perkataan, tabiat-tabiat kami yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Ampunilah kami. Ampunilah kami Tuhan. Dan biarlah Engkau berkenan melalui perjamuan ini. Jikalau ada di antara kami yang sakit, ikut dalam perjamuan ini. Mereka rindu memperoleh kesembuhan. Tuhan Yesus, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh belas kasihan itu.
Dalam nama Tuhan Yesus, jamalah kami Tuhan. Berilah belas kasihan-Mu kepada kami yang hina ini, yang adalah abu dan debu ini. Sembuhkanlah kami Tuhan, serta berkatilah kami dalam kami memasuki masa-masa sukar tahun 2020 ini. Kami bisa melewati wabah masa-masa sulit ini dengan disertai, dituntun oleh Tuhan. Tuhan teringat hamba mendoakan untuk hari ini beberapa anggota jemaat-Mu yang mengikuti tes kelengkapan CPNS mereka. Tuhan berkatilah mereka supaya mereka juga bisa mengisi dengan baik. Mereka juga bisa berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap melaksanakan perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Kita menyanyi kemenangan iman dan kita akan membagi roti dan anggur. 111. Ke dalam hati Yesus. Ke dalam hati Yesus ku masuki terus, ku hendak tahu sebabnya ku dikasihinya. Mengapa ku diangkat dari cemar najis, ditolongnya, diselamatkan, sungguh amat ajaib. Ke dalam nikmat Yesus ku masuki terus, ku terima berkat huknam yang limpah dan kudus. Ku turutlah, ku turutlah sabdanya, ku serahkan diriku, ubahkanlah genap hatiku, jadi seperti hatimu.
Mari kita bangkit berdiri. Kita membaca ayat firman Tuhan dalam roti ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat. Mari kita mengangkat cawan anggur di tangan kita. Yesus juga berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan Tuhan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Silakan Pak Troyan mengucap syukur untuk kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh melaksanakan perjamuan kudus, di mana Tuhan mengingatkan kami akan penderitaan Engkau di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui semuanya ini iman kami semakin kuat dan kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan teman duduk. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melayani, Tuhan berkati. Mari sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita dan kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi kita, puji Allah pohon berkat. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa di surga, terpujilah nama Engkau. Kami kembalikan syukur hormat kepada Engkau. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah suci kita hari ini telah selesai. Namun ibadah kita kepada Tuhan tetaplah untuk selama-lamanya. Sebelum pulang ke tempat kita masing-masing, ya Tuhan, sebagai hamba-Mu yang melayani Engkau, hamba ingin meminta berkat Tuhan untuk sidang jemaat-Mu. Berilah mereka berkat secara jasmani. Sembuhkanlah mereka yang sakit, pulihkanlah keadaan mereka, buatlah mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dunia usaha, pensiunan, wira swasta, ibu rumah tangga, buruh bangunan, buruh pabrik, buruh rumah tangga, pemuda pelajar, mahasiswa, berkatilah mereka Tuhan. Berilah berkat secara rohani untuk kami. Kuatkan iman kami, walau kami menghadapi masa-masa pandemi ini, tahun ini, kami tetap dikuatkan supaya iman kami tidak goyah. Kami semakin kuat teguh mengiring Engkau sampai akhir hidup. Berkatilah gereja-Mu ini, pakailah ia untuk menjadi gereja yang mengalami berkat Tuhan sekarang sampai selama-lamanya dipakai oleh Engkau. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Ya, selamat ulang tahun ya. Udah kah? Udah. Nah, Salib. Berkati. Tak ada minggu.